Teguran penuh kasih gitu ya. Ya memang biasanya orang itu kalau ditegur bisa nggak terima gitu ya. Memang sih bahasanya apa mengoreksi gitu ya atau motivasinya gitu ya. Tetapi kadang mendapat teguran itu ya tidak semudah kita bisa menerima gitu ya. Nah oleh karena itu kita harus mengetahui ya atau mempelajari gitu ya sebetulnya teguran ya. Teguran itu sebetulnya kan isinya ya, tetapi sebetulnya di situ ada aktivitas menegur ya. Ada aktivitas menegur, ada aktivitas yang menerima teguran ya. Jadi menegur, ditegur, dan teguran ya. Nah ini kita harus memahami dulu, harus bisa membedakan ya. Menegur, ditegur, dan teguran ya. Kalau tema kita teguran penuh kasih, berarti tegurannya ya. Berarti seharusnya tidak memikirkan siapa yang menegur atau yang ditegur itu harusnya tidak berespon kepada yang menegur itu harus menolak gitu ya. Karena kan teguran penuh kasih ya. Berarti kan tegurannya harus diterima siapapun yang berbicara ya. Nah, tetapi tidak sesederhana itu ya. Jadi kita harus membedakan menegur itu sebetulnya merupakan bentuk komunikasi ya. Bentuk komunikasi menyampaikan message kan ya, menyampaikan pesan gitu kepada orang lain ya. Artinya si yang menegur itu dia punya inisiasi atau inisiatif ya. Sehingga inisiatif dia ketika dia melakukan teguran maka disitulah ada sikap ya. Nah inilah sebetulnya yang banyak bermasalah itu ya ketika sikap itu ya. Karena sikap itu tuh bisa membuat bias ya kadang-kadang. Jadi isi tegurannya jadi tidak didengar gitu ya, tapi direspon sikapnya ya. Misalnya tiba-tiba marah, dimarahin gitu ya. Itu sebetulnya isi amarahnya jadi nggak didengar karena langsung orang yang ditegur melihat sikap si penegur itu. Nah itu menegur ya. Jadi menegur itu sebetulnya komunikasi. Sedangkan ditegur itu menerima message dari orang yang menyampaikan ya. Jadi dia orang yang ditegur itu nanti bagaimana dia merespon sebetulnya. Merespon apa yang diterima dari si penegur itu. Nah, jadi di sini ada inisiatif orang yang melakukan teguran, ada orang yang merespon. Nah, tegurannya sendiri itu seperti tadi saya katakan adalah message ya yang mau disampaikan ya. Jadi teguran itu sebetulnya banyak gitu ya. Teguran itu bukan berarti dihardik, itu adalah suatu teguran. Jadi nasihat itu sebetulnya teguran. Jadi kalau kita orang tua sama anak sini, papa kasih tahu, mama kasih tahu, kamu tuh begini, ya itu teguran. Karena dikasih tahu apa yang baik dan benar gitu ya. Nah peringatan itu biasanya agak kenceng dikit ya, mungkin mukanya agak tegang gitu ya. Mungkin jadi, wah kenapa nih gitu ya. Misalnya bos sama bawahan gitu, sini kamu masuk. itu sama teguran juga ya, tapi itu bisa peringatan gitu ya. Peringatan itu ya kadang orang membuat takut, ada apa nih gue gitu dipanggil. Nah itu teguran ya. Ajaran itu juga bisa berupa teguran ya. Kalau kita lagi dengerin khotbah ya gitu, hari Minggu atau dimanapun atau KKR itu kan teguran juga kan, bisa saja mengoreksi dosa kita gitu ya. Sehingga ketika kita mendengar kita bertobat gitu ya, oh iya saya salah ternyata selama ini. Itu sebetulnya teguran juga. Nah jadi kita harus bisa membedakan ya, menegur, ditegur, dan teguran. Ya. Apa teguran itu? Nah sekarang kita masuk kepada pembelajaran ya, apa yang dikatakan Alkitab ya, mungkin bisa di next. Kita lihat Kolose 3 ayat 16 ya.
Saya bacakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Oke, next ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari ya dari firman Tuhan yang satu ayat ini, tetapi isinya itu sangat bermakna ya gitu. Jadi hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Nah, jadi apa perkataan Kristus gitu ya, harus diam dengan segala kekayaannya di dalam kita itu ya. Jadi kita itu perkataan Kristus itu adalah berarti firman Allah gitu ya. Nah, berarti kita harus dikuasai ya, atau bersedia gitu ya, bahwa membiarkan diri kita itu untuk dibimbingin firman Allah gitu ya. Jadi kalau message suatu teguran itu, kalau message-nya itu tidak pernah dipengaruhi ya, atau diri kita tidak membiarkan untuk dibimbing dengan firman Allah, itu nanti teguran itu akan ngaco gitu ya. Tidak ada value-nya, tidak ada bobotnya gitu. Karena mungkin apa message yang mau kita sampaikan itu adalah message nilai-nilai yang tidak ada gunanya ya, atau manfaatnya tidak ada. Mungkin itu hanya kata-kata kita menurut pikiran kita, menurut apa yang kita mau, tetapi sesungguhnya tidak ada juga gitu hubungannya dengan firman Allah gitu. Nah, seharusnya di dalam hidup kita itu kita harus dipengaruhi ya, harus membiarkan diri kita untuk dibimbing oleh firman Allah itu dulu gitu ya. Jadi ini supaya kita punya kekayaan gitu ya. Jadi segala kekayaannya atau segala kekayaan firman itu ada ya, karena firman itu tidak terbatas gitu ya. Banyak orang mengejar kekayaan materi ya, yang dilimpahkan itu misalnya materi. Ya itu semua, mungkin kita pun sebagai orang Kristen juga jebakan-jebakan keinginan itu tuh ada gitu ya. Tidak bisa dipungkiri itu. Tuhan Yesus waktu datang ke dunia itu juga sama iblis juga, itu juga ya digoda gitu. Kamu akan kuberikan nih seluruh dunia nih kalau kamu menyembah aku. Si iblis sampai menggoda seperti itu. Ya pasti kita pun manusia tidak luput ya dari hal itu. Tidak mungkin Tuhan Yesus saja digoda, kita enggak gitu. Tetapi kembali lagi bahwa firman Tuhan itu selalu menegur kita atau meluruskan kita gitu. Jadi kekayaan firman Allah itu sesungguhnya adalah yang mestinya ya kita kejar gitu, yang mestinya ada di dalam hidup kita. Karena itu menuntun ya hari-hari kita itu, kita harus bagaimana menghadapi kehidupan ini gitu ya. Karena kalau kita nggak ada tuntunan firman Tuhan ya, pasti kita tuh nyeleweng gitu. Punya kecenderungan ya untuk jalannya itu menyerong gitu ya. Ya kita lihat aja sejarah bangsa Israel itu udah dikasih tahu ya berulang-ulang gitu. Tapi nyeleweng juga. Udah Musa memimpin, udah dikasih lihat mujizat, keluar dari Mesir sampai tanah Kanaan itu sepanjang perjalanan udah ada mujizat, air laut dibelah lah, mau minta daging daging burung puyuh, diberikan burung puyuh, mana, roti, semua tersedia, tiang api, tiang awan ya, kurang apa gitu, tapi tetap aja manusia itu kecenderungannya jalannya serong. Nah, oleh karena itu di dalam kita membiarkan diri kita dibimbing firman Tuhan itu nggak bisa, udah gua ngerti gitu, terus udah selesai gitu, nggak pernah kita baca-baca lagi, nggak bisa begitu. Selalu kita kalau membaca firman Tuhan tuh pasti ada sesuatu yang baru lagi. Nah itulah kekayaan ya, kekayaan firman Tuhan itu digali-gali
nggak habis-habis gitu. Ya buktinya setiap minggu itu gereja khotbah ya, tapi kenapa dikhotbahin terus nggak habis-habis gitu ya. Dari abad awal katakanlah sampai abad sekarang itu 2000-an tahun itu juga nggak selesai-selesai. Nah itulah kekayaannya. Kemudian perkataan Kristus diam di segala kekayaannya di antara kamu itu juga berarti kita diminta untuk memiliki relasi dengan pribadi Kristus ya. Artinya keserupaan dengan Kristus hidup kita itu harus ada pada kita sehari-hari, harus kita usahakan. Karena Kristus yang memang adalah firman Allah, tapi juga dia adalah, ingat, dia adalah pribadi ya. Pribadi yang bisa kita melakukan hubungan dengan dia, berelasi. Gitu. Sehingga kehidupan kita itu ya harus serupa dengan Kristus gitu ya. Serupa dengan Kristus itu artinya modelnya itu kita harus mengikut Kristus. Ya memang sesuatu hal yang tidak mudah mengikut Kristus karena semua jalan yang diambil Kristus adalah jalan-jalan yang penuh dengan resiko ya. Karena ketika dia harus hidup benar ada resiko. Kita pun juga gitu, kalau kita mau serupa dengan Kristus, ya harus berani ngambil resiko. Nggak bisa kita resikonya enggak, kita oke lah. Tapi kita resikonya enggak bisa. Sama aja orang mau menanamkan investasi, uangnya itu semakin gennya gede ya atau hasilnya besar, resikonya juga besar. Kalau orang menabung ditaruh di bank, ya udah bunganya mungkin cuma berapa persen gitu ya, atau 1% itu pun dipotong bulanannya ada uang administrasi. Ya tapi nggak ada resiko, hilangnya itu kemungkinan tidak besar gitu. Nah, deposito naik lagi dikit ya, tapi masih aman. Tapi ketika kita menanam uang di saham ya, nah resikonya makin tinggi. Tapi kalau berhasil ya, kalau meningkat sahamnya, nilainya, kita pun uang kita akan meningkat ya. Begitu juga orang yang main main pasar uang itu ya. Itu pun juga gitu, beli dolar, jual dolar. Itu resikonya tinggi, tapi untungnya juga tinggi. Nah, mengikut Kristus pun sama gitu ya. Ada resiko yang kalau kita hidup sesuai atau serupa dengan dia, ya berarti resiko kita tinggi di dunia ini, kemungkinan ditolak ya oleh value dunia atau orang-orang dunia karena kita jadi aneh gitu, tidak sama gitu. Nah, kemudian yang ketiga, perkataan Kristus diam di dalam kita itu juga berarti kita itu hidup dipenuhi Roh Kudus ya. Artinya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu bukan berarti bahasa roh gitu ya. Itu beda gitu ya. Hidup dipimpin Roh Kudus itu ya tentu kita akan berbuah roh gitu. Menjalani kehendak roh apa. Setelah kita bergaul dengan firman-Nya, kita berelasi dengan Kristus, maka kita akan berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Akan ada ya tuntunan-tuntunan itu yang memang tidak terdengar dengan suara audible gitu ya, tetapi kita itu selalu punya kepekaan gitu ya. Wah, saya mesti kemana nih Tuhan, gimana nih saya ngadepin begini, situasi seperti ini saya mesti gimana. Nah itu kalau kita peka ya, kita akan tahu mengambil keputusan yang baik. Nah jadi dengan segala kekayaannya itu ya kita harus selalu membaca, mempelajari, merenungkan ya firman Tuhan itu. Sehingga ini kalau kita lakukan maka mempengaruhi pikiran ya, pikiran kita, motivasi kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Nah, ketika kita memiliki semuanya itu ya, dipenuhi dengan kekayaan itu, maka ketika kita melakukan suatu teguran ya, kitanya sendiri, itu kita akan melakukan
teguran yang isinya itu benar gitu. Kalau kita nggak pernah diisi yang benar, bagaimana kita menyampaikan message yang benar gitu. Kira-kira seperti itu gitu ya. Pasti mungkin yang kita sampaikan itu emosi ya, bisa aja emosi orang. Karena kesel gitu, dikasih tahu nggak benar-benar, akhirnya bukan menyampaikan message yang benar, tapi lebih banyak meluapkan emosi kita dibanding message yang harus kita sampaikan. Nah inilah apa message teguran itu ya, yang benar, yang baik gitu. Kemudian next, jadi di dalam di dalam message ya yang kita sampaikan itu ada hikmat ya. Sehingga, nah kalau kita tadi hidup seperti tadi, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain gitu ya. Nah jadi ketika firman itu menguasai kehidupan seseorang, maka isi atau ajaran atau tegurannya itu bukan nilai-nilai dunia lagi. Jadi ada hikmat yang disampaikan ya. Pasti hikmat itu adalah sesuatu kebenaran. Nah inilah yang harus menjadi tolok ukur ya, supaya apa yang kita sampaikan itu ada maknanya gitu ya. Maknanya itu apa ya, dari firman Tuhan. Tadi disampaikan ya tadi oleh WL gitu ya, soal Nabi Nathan menegur Daud ya. Itu kan teguran Nabi Nathan itu bukan teguran pribadi dia. Dia menyampaikan apa yang Allah pesankan, suruh ngomong ke Raja Daud gitu. Kira-kira kita gimana gitu ya kalau dalam posisi Nabi Nathan itu ya. Kita sekarang lah gitu ya, kita suruh negor Pak Jokowi ke istana. Itu gimana rasanya? Kita mau masuk istana aja bakal ditangkap pas pampres kita. Nah itulah resiko ya, tapi dia harus menyampaikan kebenaran itu. Itu tidak mudah ya, menyampaikan pesan kepada teguran ke raja. Itu adalah sesuatu yang bisa beresiko. Untung memang Daudnya itu adalah dia saat menyadari ya keberdosaannya. Tetapi ada, kita baca di bagian lain ya, raja-raja Israel ada yang marah kan. Nggak mau ditegur, malah dikejar-kejar nabinya, ada. Nah ini contohnya memang Nathan menegur Daud, tapi Daudnya bertobat. Tapi ada raja yang lain yang nggak bertobat ya, malah dibunuh, dikejar-kejar. Nah itulah yang saya tadi katakan resiko itu ya. Nah jadi yang kita sampaikan adalah isi tegurannya itu bukan nilai-nilai dunia, tapi ada nilai firman, ada nilai kebenaran yang disampaikan gitu ya. Nah inilah isi teguran dan hikmat di dalam message teguran tersebut ya. Nah yang ketiga, gunakan mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani ya. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah penting ya ini, mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani ya. Jadi kalau mazmur udah pasti bagus ya kalimat-kalimatnya yang ada di dalam mazmur gitu. Kidung pujian ya, kidung pujian ini juga mesti kidung pujian itu yang mengajar gitu ya, yang baik gitu ya. Nah, nyanyian rohani ini juga jangan sampai jadi rohana gitu ya. Kalau jadi rohana itu nanti saudara joget-joget doang gitu ya, nggak ada ininya gitu. Nah puji-pujian ini sebetulnya sangat mendukung ya jika dinyanyikan orang percaya. Mengapa ibadah kita itu selalu ada puji-pujian ya. Ini mungkin kita perlu merenungkan ya, kadang-kadang kita belum
belum banyak bicara puji-pujian ya Pak Gelen ya di dalam gereja gitu ya, pentingnya apa gitu. Jadi sebetulnya puji-pujian itu adalah ajaran yang dinyanyikan ya, ajaran yang dinyanyikan. Artinya kalau ajaran yang dinyanyikan, ajarannya benar, itu jadi kita menyanyi itu sekaligus itu menasehati ya, sekaligus juga menegur kita. Nah oleh karena itu mungkin kita mesti banyak belajar ya bagaimana mencari lagu-lagu yang benar gitu ya, yang benar secara ajarannya. Nah beberapa waktu lalu saya mendengar juga Pak Gelen khotbah ada ngomong apa ya, lagu-lagu kita banyak yang romantis ya, banyak yang romantis ya. Salah sih tidak ya, tetapi diseimbangkan ya. Kita perlu menyeimbangkan lagu-lagu rohani yang memang bersifat mengajar kita gitu. Karena kan kalau romantis itu membuat kita itu lemah gitu ya. Harusnya kalau kita dengan ajaran yang benar itu menguatkan kita ya. Misalnya lagu-lagu yang tipikalnya Mars itu akan membuat kita semangat ya, misalnya lagu darah kaum martir yang belum kering, itu kan memotivasi kita kan, wah menegur kita juga, jangan-jangan kita nih males nih selama ini nggak pernah berjuang gitu ya bagi kerajaan Allah misalnya, yang menyinari jalan salib. Nah kita sudah banyak ya meninggalkan lagu-lagu itu, makanya sebaiknya teman-teman pelajari lagi lagu-lagu itu, cari yang berbobot, kita seimbangkan gitu ya. Jadi jangan lagu loyo-loyo terus. Nah itu membuat diri kita itu juga jadi iman kita tuh iman yang cengeng nantinya gitu loh. Nah karena kalimat-kalimat dalam pujian harus diuji ya dengan nilai kebenaran. Jadi lagu-lagu kita itu dulu diseleksi oleh Pak almarhum Pak Bingpan ya. Kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya, dengan iman Kristen kita itu diganti, dulu banyak yang diganti. Nah makanya teman-teman yang mengambil sumber-sumber lagu pujian ya, harap hati-hati. Kita sudah punya buku puji-pujian yang ada di sekretariat ya, carilah sumbernya dari situ ya. Jangan langsung copy dari internet gitu, copy, masukkan nyanyian, masukkan ke sini terus kita nyanyikan. Itu belum tentu benar ya kalimat-kalimatnya itu. Karena kalau nanti tidak benar, itu menyesatkan kita ya. Jadi harusnya kita menerima ajaran, menerima teguran yang benar, menerima teguran yang penuh kasih. Wah, melenceng. Nggak dapat gitu ya. Hal itu semua. Nah oleh karena itu maka gunakan Mazmur, Kidung Pujian dan nyanyian rohani ini itu penting untuk mendukung ajaran-ajaran kita. Nah selanjutnya ketika kita menegur ya, berhati-hatilah ya. Berhati-hati terhadap apa? Dengan isi teguran kita gitu ya. Ada nilainya enggak gitu ya. Kalau kita yang tadi, yang pertama saya sudah sampaikan, kalau kita tidak pernah bergaul dengan firman Tuhan, kita menegur, ya nanti nilainya enggak ada, nol. Apa yang mau kita sampaikan? Makanya banyak orang tua sulit menegur anak ya, ketika dia sendiri tidak melakukannya gitu ya. Saya kadang-kadang sedih juga gitu ya. Ada teman saya gitu, misal orang tuanya ya banyak masalah dalam pernikahannya gitu ya. Lalu anaknya pacaran dengan orang lain, lalu nggak jelas gitu kapan mau nikah, tapi kok sama-sama terus ya. Saya mau nangis juga ya dengerin. Dia menegur saya paham, pasti dia susah. Mau gimana? Karena dia sendiri punya pengalaman atau melakukan hal yang tidak benar juga di dalam hidup pernikahannya. Sehingga ini menjadi suatu yang dilematis.
bagaimana mau menegur? Gak usah teguran penuh kasih, teguran normatif aja udah susah gitu ya. Nah makanya berhati-hatilah ya kita di dalam kehidupan kita, karena apa ya, dampaknya ya atau implikasinya itu bukan sekedar kita hidup nggak benar terus selesai, tapi itu kemana-mana. Ya, makanya menakutkan gitu ya. Makanya apa, kehidupan pengurus gereja gitu ya, atau Pak Gelan gitu, apalagi pendeta, itu pasti bebannya lebih berat gitu. Karena nanti kalau anaknya susah diatur, nggak beres, itu bebannya sangat berat gitu ya. Ya kan Pak Gelan? Sama ya, saya pun begitu gitu. Kalau diminta mengurus gereja itu bukan soal ngurusnya sebetulnya, menjaga kehidupan itu supaya menjadi pengurus yang benar itu kan bukan sekedar ngurusnya, ini pengikut kita bagaimana gitu. Nah, itu bukan perkara yang mudah. Maka hidup menjadi benar itu sangat sulit ya. Dan itulah kalau kita mau menegur, apa nilainya gitu, isinya apa. Kalau nggak berpadanan dengan kehidupan kita, itu teguran numpang lewat aja itu. Nah, terus siapa yang akan ditegur? Ya nggak semua orang bisa kita tegur ya. Kita juga harus memperhatikan culture-nya apa gitu ya. Apalagi kalau orang Jawa itu nggak bisa yang muda menegur yang tua gitu, senior. Gimana caranya gitu. Jadi perlu kita mengerti culture ya. Ya mungkin kita bisa mengoreksi, tetapi kita bisa minta orang ketiga tolong bicara sama mereka, sama dia. Kita lihat, kita perhatikan begini, begitu, sampaikan gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa kita nyampaikan langsung oleh karena culture. Mungkin juga di adat istiadat Indonesia ini kan banyak ya, mungkin ya di Batak juga ada mungkin hal yang tidak bisa gitu ya, tapi saya nggak terlalu ngerti gitu. Yang kalau di Jawa itu ya, yang junior sama yang senior itu ya susah, apalagi silsilahnya gitu ya. Jadi kalau orang tua saya ini adalah orang tua yang paling kecil gitu ya, terus di sana ada kakak-kakaknya, nah anak dari kakak-kakaknya itu adalah senior saya itu, walaupun umurnya lebih muda. Jadi saya susah juga gitu. Tetap aja saya, ya mas, padahal lebih muda dari saya. Tapi kan nggak bisa saya sembarangan gitu ya. Nah itu culture. Kalau culture, ya kita harus punya cara sendiri. Karena kalau kita nanti kita menegur, tapi culture-nya tidak cocok ya, bukan isinya yang dibicarakan, bukan isinya benar gitu ya, tetapi tuh orang nggak tahu adat gitu, ngasih tahu kalau yang nggak sesuai gitu. Nah ini jadi masalah gitu ya. Nah kemudian sikap ya, sikap juga penting ya dalam menegur ya, supaya message-nya tidak bias gitu. Karena sikap kita ketika kita menegur itu justru yang dilihat oleh si orang yang ditegur itu dulu gitu. Bukan dia berpikir apa isinya, boro-boro langsung menolak aja karena ngelihat sikap kita yang udah keburu marah gitu. Udah keburu naik pitam mungkin, udah keburu tensinya tinggi ya. Sehingga nggak efektif ya apa yang mau kita sampaikan. Karena nggak didengar. Jadi ini namanya bias gitu ya. Nggak mencapai gitu ya target kita mau menegur yang nggak benar itu tadi ya. Jadi tidak tercapai. Nah, oleh karena itu perlu kita perhatikan bagaimana sikap kita dalam menegur. Menegur itu tidak memang bisa tadi saya katakan dengan nasihat, bisa dengan tensi agak keras lagi, bisa
bisa juga menegur itu dengan yang sudah keterlaluan itu ya. Karena Tuhan Yesus juga pernah menegur kan Petrus ketika dia bilang waktu mau ke Yerusalem, sekali-kali tidak Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, nyala iblis. Dibilang iblis langsung gitu. Ya itu ada ada tertentu ya yang dimana kita menyampaikan teguran itu. Jadi kalau sudah darurat ya nggak bisa juga pelan-pelan gitu, kamu tuh begini, nggak bisa juga. Istilahnya tuh kalau orang sudah mau kebakaran atau mau ke jurang gitu ya, ya nggak bisa juga pelan-pelan, perlu juga lebih keras gitu ya. Nah ini yang harus di-maintain gitu, sampai tahap mana kita punya sikap di dalam menegur. Nah terakhir, bagaimana kalau kita yang ditegur gitu ya. Nah, tadi sudah disinggung ya 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 13 ini maksudnya ya. Yang tadi cerita Nabi Nathan dengan Daud ya. Jadi kita kalau menyangkut diri kita yang ditegur, kita itu harus memperhatikan nilai kebenarannya gitu ya. Jadi terbalik, kalau kita yang ditegur kan kita belajar nih ya. Kalau kita yang ditegur, ya kita jangan terpukau dengan sikap orang yang menegur. Ya kita terima aja gitu ya. Kita terima aja, oke lah saya ditegur kenapa gitu ya. Kita renungkan isi tegurannya. Apakah itu benar atau tidak gitu ya. Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman atau tidak. Seperti Daud ya. Dia sebagai raja punya otoritas, punya kekuasaan, nggak suka kepada Nathan ya, bisa. Dia jebloskan ke penjara, bisa gitu. Tetapi dia lebih kepada melihat isi tegurannya. Saya pikir begitu ya Daud. Dia melihat isinya, oh benar. Langsung dia bertobat gitu. Nah jadi kalau kita yang ditegur, kita nggak usah seperti partai-partai ya, yang sekarang ini lagi memanas ya. Begini, begitu, balas-balasan gitu ya. Ya kita tunduk aja gitu. Kenapa dia marah? Dia mengatakan apa? Kalau nggak ada nilai kebenarannya ya sudah abaikan saja. Tetapi kalau ada, barangkali ya Tuhan sedang memakai orang itu untuk menegur kita. Jadi jangan alergi dulu ya. Karena Tuhan itu bisa memakai siapapun ya untuk menegur kita loh. Orang kafir pun bisa dipakai loh. Bangsa Israel itu dihajar oleh bangsa Kasdim itu Tuhan yang sendiri, aku yang menggerakkan bangsa itu gitu. Jadi Tuhan tuh bisa menggerakkan siapapun, bahkan batu itu aja sampai dibilang kalau nggak ada orang yang memuji, ini batu bisa memuji aku gitu. Jadi kita itu bisa ditegur oleh siapapun. Bukan Kristen pun, bukan pendeta pun bisa menegur kita. Bahkan orang yang mungkin di luar kita yang mungkin kualifikasi kehidupannya itu orang rendahan di bawah kita, bisa loh dipakai oleh Tuhan itu untuk menegur kita. Itu jadi camkanlah bahwa isi teguran itu harus kita renungkan. Karena Tuhan bisa pakai siapapun. Jadi jangan responsif dulu ya. Kalau kita ditegur orang. Nah, tetapi ketika kita menegur orang juga gitu, jangan keburu-buru bersikap marah dulu. Kira-kira sampai sejauh mana kita mau menegur orang menegur orang ini sampai tahap apa? Jangan sampai sikap kita membuat orang alergi. Tapi sebaliknya, ketika kita ditegur, kita kan tidak bisa mengontrol orang itu, kan terbalik ya. Ya kitanya jangan responsif. Kitanya yang harus merenungkan itu benar atau tidak, atau itu mungkin teguran buat kita dari Tuhan. Nah, terakhir. Jadi teguran yang berisi nilai kebenaran adalah kasih Allah kepada kita.
Jadi janganlah kita melihat orang yang menegur kita ya. Ketika kita mengamati atau merenungkan, oh teguran ini benar. Kita bersyukur kepada Allah gitu. Bahwa Dia masih mengasihi kita, mau menegur kita supaya jalan kita itu tidak terjerumus ya ke dalam jalan yang salah. Nah itulah yang terjadi pada Daud ya. Maka contohlah gitu ya kita kepada Daud ketika dia jalannya serong, dibetulkan oleh Nabi Nathan, lalu dia kembali kepada jalan yang benar. Itulah yang yang mesti kita teladani ya dari sikap kita menghadapi teguran yang penuh kasih itu. Amin. Mari kita berdoa.